Seperti kita tahu nih ya, di zaman dulu kita masih bersekolah, pasti itu ya. Saat kita pulang ke rumah pasti capek itu, terlalu banyaknya tugas dari sekolah. Nah, dan biasa itu pada saat kita sampai di rumah, kita langsung tuh masuk ke kamar dan langsung memegang suatu gadget, dan pada saat itu kita rebahan. Cerita yang gue akan bawakan kali ini, seorang gadis SMA dibunuh pada saat pulang sekolah. Nah, kejadian ini terjadi di negara Jepang. Tapi nih ya, kasus ini terungkap setelah 14 tahun kemudian. Nah, terima kasih yang sudah klik video ini. Gue sarankan untuk kalian subscribe channel ini. Nah, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari gua. Nah, bagaimana cerita kelanjutan dari kasus ini? Ayo kita bahas, tetap di Tragis. Pada tahun 2004 lalu, ada seorang gadis SMA tinggal di kota Hatsukachi, prefektur Hiroshima, tepatnya di negara Jepang. Seorang gadis SMA ini berusia 17 tahun yang bernama Kitakuchi Satomi. Pada saat itu dia pulang dari sekolah pukul 2 siang. Dan biasanya dia pulang jam 2 lewat atau jam berapa gitulah. Dikarenakan sedang ada ujian akhir semester, dan akhirnya dia pulang lebih cepat tuh. Nah, karena dia terlalu kecapean, pada saat itu dia langsung tuh memutuskan untuk tidur siang. Tetapi sebelum itu Satomi ini memberitahu kepada adiknya. Nah, sebut saja nih ya, nama adiknya Satomi ini yang bernama Uzumi. Pada saat itu Satomi ini bilang ke adiknya untuk membangunkan dia di pukul 4 sore karena ada jadwal kerja part time pada saat itu. Nah, kemudian pada saat udah disampaikan ke adiknya ini, pada saat itu Satomi ini menuju ke arah kamarnya untuk tidur. Nah, sedikit informasi nih ya, rumah Satomi ini agak sedikit unik. Kamar Satomi ini berada di lantai 2 di sebuah bangunan di rumahnya yang terletak agak memisah gitu ya dari bangunan utamanya. Nah, sekitar pukul 3 siang tuh ya, pada saat itu Uzumi ini dan nenek Satomi ini mendengar teriakan ada suara langkah kaki dari lantai 2 tersebut. Nah, teriakan itu terdengar cukup kencang pada saat itu. Nah, pada saat itu Uzumi ini dan neneknya Satomi ini langsung menuju dari bangunan A langsung menuju ke bangunan B. Karena yang seperti gue bilang tadi, bangunannya utama ini agak sedikit memisah dari kamar si Satomi. Pada saat itu di bangunan B itu Uzumi dan neneknya ini melihat kalau si Satomi ini sudah keadaan dalam bersimpah cairan merah. Di depan pintu masuk itu ada seseorang. Nah, dikatakan seseorang ini adalah laki-laki yang gak dikenal sama sekali berada di kamar si Satomi. Nah, dikatakan laki-laki ini berdiri di balik gorden dan memegang sebuah pisau sambil memain-mainkan pisau tersebut yang untuk menghabisi si Satomi ini. Pria tersebut langsung tuh kemudian menyerang Uzumi dan nenek si Satomi ini. Mereka langsung lari kabur, dan namun sayangnya nih ya, nenek Satomi ini tak dapat melarikan diri. Nah, kemudian si laki-laki ini langsung menusuk neneknya si Satomi. Nah, dikatakan ya, jumlah tusukan itu sampai 10 kali di bagian punggung dan perutnya. Meski sudah bersimpah darah, neneknya Satomi ini berusaha untuk menelpon polisi sebelum akhirnya dia kehabisan darah pada saat itu. Di sisi lain, adiknya Satomi ini berhasil kabur tuh, berlari tanpa alas kaki sejauh 30 meter menuju arah jalan yang ada di sana, dan kemudian dia minta tolong kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, pas kebetulan ya, pada saat itu polisi langsung mendatangi rumah si Satomi. Yang seperti gue bilang tadi, nenek Satomi ini sebelum dia pingsan dan kehabisan darah, dia pada saat itu menelpon polisi. Nah, pas polisi sampai di rumah si Satomi, pada saat itu laki-laki ini sudah tidak ada dan menghilang gitu aja. Fakta yang ditemukan oleh pihak polisian ini, polisi kemudian menemukan beberapa fakta-fakta terkait pembunuhan tersebut. Fakta yang pertama, tidak ada harta hilang di rumah Satomi. Kejadian ini dikatakan oleh pihak kepolisian bukan sebagai perampokan.
Lalu fakta yang kedua, tidak ada sobekan di baju korban, yang dimana membuat polisi mengambil kesimpulan bahwa nih ya, kasus ini bukan sebagai kasus pencurian atau penganiayaan. Nah, sementara fakta yang ketiga, korban dikenal sebagai anak yang rajin dan jujur, bekerja sangat giat, dan berperilaku yang baik lah pokoknya. Lalu fakta yang keempat, di kamar korban ditemukan pemutar musik yang masih menyala dengan earphone yang dicolokkan. Bukti bahwa korban panik dan langsung bergegas keluar dari kamarnya. Nah, fakta yang kelima, ditemukan juga jejak sepatu pelaku dan sidik jari dan DNA. Dari lantai 2, pelaku mengejar korban sampai ke lantai bawah, kemudian menusuk korban di depan pintu. Fakta yang keenam, terdapat 10 tusukan di tubuh korban, yaitu di bagian leher dan dada. Tidak ada tusukan di bagian punggung dan tangannya. Setelah itu, Satomi dan neneknya ini pada saat itu dilarikan ke rumah sakit, dan Satomi dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah. Tapi nih ya, nenek Satomi ini berhasil diselamatkan oleh pihak rumah sakit. Fakta yang ketujuh, 3 hari setelah kejadian, polisi mengumumkan sketsa pelaku yang didapatkan dari informasi adik korban. Diketahui ya, pelaku ini berusia kurang lebih 20 tahun dengan tinggi sekitar 165 cm, badan yang berisi mata yang sipit, rambut kecoklatan, dan ada bekas jerawat di wajahnya. Fakta yang kedelapan, muncul saksi mata yaitu tetangganya mengakui melihat ada orang mirip sketsa pelaku berkeliaran di dekat TKP tersebut dengan menaiki sebuah sepeda motor. Kesembilan, dari jejak pelaku diketahui bahwa pelaku langsung menuju ke kamar korban. Kemungkinan si pelaku ini adalah orang yang mengetahui desain rumah korban atau orang yang pernah masuk ke rumah korban. Pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar mengambil kesimpulan, mereka sangat yakin dan mengatakan bahwa tidak mungkin ada yang menaruh dendam kepada si Satomi ini. Nah, seperti gue bilang tadi, anaknya itu rajin, pokoknya anaknya baik dan patuh lah. Terlebih lagi, sebelum terungkap apa motif sebenarnya dari pria misterius ini yang membunuh Satomi, pelaku pun pada saat itu sulit ditemukan. Dari fakta dan waktu yang singkat terkumpul banyak informasi yang menyangka pencarian pelaku akan berjalan dengan baik-baik saja dan tinggal waktu menunggu menangkap si pelakunya. Nah, yang namanya masalah pasti tidak langsung berjalan dengan mulus. Sayangnya kasus ini tak kunjung berkembang pada saat itu. 3 tahun lebih belum juga berhasil menemukan si pelakunya. Polisi mengumumkan kepada warga bagi siapa yang bisa menemukan si pelakunya akan diberikan hadiah senilai 3 juta yen. Nah, 3 juta yen ini setara dengan 380 juta rupiah. Nah, bagi siapa yang berhasil menemukan si pelakunya, warga pun tidak mendapatkan informasi dari si pelakunya. Dan informasi yang kuat pun tidak didapatkan oleh warga, dan kasus ini secara tiba-tiba hilang gitu aja. Sampai pada akhirnya kasus ini diberi judul kasus yang belum terungkap dan belum terpecahkan, yang kemudian sering dibahas di acara TV show dan lainnya, bahkan menimbulkan berbagai spekulasi dari publik, antara lain dari orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut. Tak cuman itu, seorang mantan FBI bahkan terbang ke Jepang untuk mencoba memecahkan kasus tersebut. Tapi sama sekali tak ada hasil apapun yang ditemukan si FBI ini. Tiba-tiba pada tahun 2018 kasus ini berkembang. Tepatnya pada 13 April 2018 ada seorang pria yang bernama Kashima Manabu yang berusia 35 tahun. Pada saat itu dia ditangkap polisi karena kasus penganiayaan terhadap rekan kerjanya. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, sidik jari pelaku ini cocok dengan database pada kasus pembunuhan si Satomi ini. Kemudian muncul kenyataan yang sangat mengejutkan. Ternyata nih ya, sidik jari Kashima
cocok dengan sidik jari yang ditemukan di lokasi kasus pembunuhan 14 tahun lalu pada saat itu. Lalu saat itu polisi mengambil DNA Kasima dan mencocokkan dengan DNA pelaku yang diambil dari kuku korban. Saat itulah kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Setelah diinterogasi, Kasima ini mengaku membunuh si Satomi. Pada saat itu dia mengatakan dia membunuh Satomi karena putus asa, lalu dia langsung melakukan kejahatan tersebut. Saat itu pada tanggal 24 Mei 2018, Kasima ini dituntut atas kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan neneknya. Nah, sedikit informasi guys, kemungkinan hukum di negara yang ada di sana bagi pelaku selama 14 tahun tidak tertangkap, kemungkinan ya kasusnya akan dinyatakan hilang dan si pelaku mungkin akan dibebaskan. Nah, kalau gue salah koreksi aja. Pada saat di pengadilan tanggal 3 Maret 2020, Kasima ini mengaku atas semua perbuatannya. Dia mengaku untuk berusaha tidak memikirkan apapun terkait kejadian atas kematian Satomi yang sudah berangsur-angsur lamanya. Dia pun mengatakan selama hidupnya dengan tidak memikirkan tentang kejadian itu dan mencoba untuk tidak mengingatnya. Saya mungkin tidak ingat detail kejadian itu pada saat itu, tetapi saya akan mengatakan semuanya di pengadilan. Saya sangat menyesal karena membunuh Satomi dengan keadaan egois saya. Kasima pun juga mengatakan dirinya sendiri cocok mendapatkan hukuman mati dan keluarga korban pun berharap hal seperti itu. Setelah itu pada 8 Maret 2018 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak mengajukan banding sama sekali. Latar belakang Kasima ini dikatakan ya, pada tahun 1983 setelah lulus SMA dia bekerja di perusahaan pengerjaan logam. Dia bekerja dengan disiplin setiap harinya tanpa terlambat. Yang saat itu berusia 21 tahun, pagi itu terlambat bangun untuk bekerja. Dia berpikir pada saat itu dia akan dimarahi oleh bosnya. Nah, nggak tahu kenapa dia mulai berpikir dengan waktu yang lama di tempat tidurnya dan mulai merasa benci dengan berangkat bekerja pada waktu itu. Kemudian dia berpikir untuk pergi ke Tokyo menaiki sepeda motor. Kemudian pada saat itu dia membeli pisau lipat di sebuah toko yang ada di kota Tokyo tersebut. Setelah itu dia pergi ke rumah temannya dan menyerahkan uang sekitar 50 yen atau setara dengan 6 juta rupiah. Pada saat itu dia meninggalkan prefektur Yamaguchi, Hiroshima dan dikatakan tekadnya sudah bulat untuk tidak kembali ke tempat tinggalnya. Lalu pada saat itu dia membuang telepon genggamnya ke arah sungai. Pada saat itu dia melihat para gadis SMA dan dia berpikir untuk melakukan tindakan asusila. Setelah itu dia mulai mencari mangsa dan pada saat itulah dia menemukan si Satomi ini. Yang saat itu kebetulan si Satomi ini sepulang dari sekolah. Dia mengikuti Satomi, kemudian dia menyusup ke rumah si Satomi pada pukul 3 sore. Kasima yang berhasil masuk ke kamar Satomi menodongkan pisau ke Satomi yang sedang tidur terungkup. Pada saat itu dia mengatakan jangan bergerak, lepaskan bajumu. Tetapi Satomi saat itu berhasil mencoba kabur namun terjatuh saat menuruni tangga. Kasima mencoba menarik si Satomi untuk naik ke lantai 2. Namun pada saat itu Satomi ini melawan dan Kasima mengancam akan menusuk perutnya. Nah, si Satomi ini pada saat itu tertusuk oleh pisau si Kasima ini. Kasima yang tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan, dia malah menyalahkan si Satomi dan dia mengatakan, "Mengapa kamu kabur?" Dengan perasaan menyesal yang sangat dalam, dia tidak makan, tidak minum dan dia tidak tidur selama 3 hari pada saat kejadian tersebut. Lalu pada saat itu dia pergi menuju ke Tokyo. Disitulah uang dia habis dan menghabiskan selama 5 hari di Tokyo. Karena takut mati kelaparan, dia menghubungi temannya yang dititipkan uang yang tadi untuk mengirim uang tersebut sehingga dia bisa makan dan bertahan hidup. Lalu pada saat itu dia kembali ke rumahnya di Yamaguchi dan pisau yang untuk membunuh si Satomi ini diletakkan di lacinya. Dia memiliki perasaan ingin melupakan insiden tersebut, tapi karena rasa tanggung jawab yang besar, dia tidak bisa membuang pisau tersebut.
Setelah itu mulai dari 2005 dia mulai bekerja di perusahaan teknik sipil dan dia bekerja dengan serius tanpa pernah absen. Dia juga menjadi pendiam dan lebih tenang, dan beberapa tahun kemudian dia mengingat insiden tersebut dan mencoba untuk mencarinya di internet. Pada akhirnya dia mengetahui kalau si Satomi ini sudah meninggal dunia. Nah, dia pada saat itu membunuh Satomi ini karena kesal dalam hidupnya. Kemudian pada tahun 2018 bulan April, dia menendang kaki kiri teman kerjanya. Lalu pada saat itu dia nggak terima dengan perlakuan si pria ini. Lalu pada saat itu dilaporkanlah oleh pihak kepolisian. Setelah diperiksa lebih lanjut diketahui bahwa dia pelaku kasus pembunuhan pada tahun 2004 lalu. Dia pun mengatakan ada perasaan lega ketika dia ditangkap dan alasan tidak menyerahkan diri selama ini karena merasa nyaman dengan hidup yang bebas. Itulah kasus dari seorang wanita yang dibunuh baru terungkap selama 14 tahun. Kalau kalian suka sama video ini, nah jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah atau klik tombol sukanya.